Kejeniusan Ivar Jenner tak diimbangi sentuhan Marcelino. Sintayong ungkap tujuan laga kedua lawan Libya. Timnas Indonesia U20 kedatangan pemain keturunan baru. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia harus kembali mengakui keunggulan Libya di laga kedua uji coba jelang Piala Asia 2023. Bermain dengan skema andalan 3-5-2, skuad Garuda menelan kekalahan tipis 1-2 lewat gol yang tercipta di babak pertama. Sempat unggulan lewat gol cantik Yaakob Sayuri, skuad asuhan Sintayong harus kebobolan 2 gol cepat berkat blunder lini belakang. Kendati demikian, Timnas Indonesia telah menunjukkan progresnya. Hanya saja kesalahan tidak perlu patut dihindari pemain. Skuad Garuda kini menyisakan satu laga uji coba yakni melawan Iran pada 9 Januari mendatang. Kekalahan skuad Garuda tidak terlalu mengecewakan mengingat pasukan Sintayong mampu tampil menguasai. Peran baru Justin Hubner, Jordi Amat yang kembali tampil tenang hingga Yaakob Sayuri memukau lewat kecepatannya menjadi bukti bahwa skuad Garuda telah menunjukkan progres. Beberapa kali tim Merah Putih tampil menguasai di lini tengah hingga menciptakan beberapa peluang berbahaya. Namun kerap kali permainan Garuda dihentikan wasit lantaran keputusan yang merugikan. Pemain Libya yang jatuh tak perlu hingga mengulur waktu membuat serangan Ivar Jenner dan kawan-kawan kerap terhentikan. Namun hal tersebut tentu menjadi pembelajaran bagi skuad Garuda untuk lebih mengontrol pertandingan di Piala Asia mendatang. Kekalahan skuad Garuda menyisakan momen tersendiri ketika Ivar Jenner mampu tampil impresif di lini tengah. Dipasang dengan Justin Hubner dan Marcelino, Ivar Jenner sukses menjadi metronom yang kerap merepotkan pertahanan lawan. Hal itu terbukti di babak kedua ketika pemain FC Utrecht tersebut mampu melewati 4 pemain Libya. Sayang sekali aksi Ivar Jenner tersebut tidak diimbangi dengan finishing yang baik dari punggawa Garuda. Bahkan Marcelino Ferdinand yang kerap mendapatkan peluang emas gagal mengkonversikan menjadi gol. Pemain KMSK DZ tersebut nampak belum kembali ke performa terbaik selepas pulih dari cedera. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong membeberkan fokusnya pada laga kedua Timnas Indonesia kontra Libya. Terlepas dari hasil laga kali ini, Sintayong sebelumnya telah menegaskan bertekad mencuri kemenangan. Namun lebih memfokus pada organisasi permainan dan hal itu sekaligus untuk mengetahui kondisi pemain setelah menjalani sesi latihan. Setelah menghadapi Libya, Timnas Indonesia masih akan menjalani satu laga uji coba. Skuad Garuda akan menantang kekuatan Iran di Qatar pada Selasa mendatang. Tentu saja Sintayong ingin memberikan hasil yang terbaik untuk Timnas Indonesia pada sisa laga uji coba terlebih Piala Asia 2023 semakin dekat. Keputusan Sintayong mencoret Arhan Fikri dan Adam Alis membuat Timnas Indonesia tinggal menyisakan 4 gelandang murni yakni Ricky Kambuaya, Mark Locke, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Namun Sintayong pun tak perlu pusing karena memiliki sejumlah pemain versatile di skuad alias pemain yang dapat bermain di banyak posisi. Sebut saja bek tengah Timnas Indonesia Jordi Amat yang dapat berperan sebagai gelandang tengah. Selain itu ada Sandy Walsh, Sain Batinama, dan Asnawi Mangkualam yang dapat diperankan sebagai gelandang sentral. Bahkan Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani juga dapat dimainkan di area tersebut jika dibutuhkan. Karena itu, keputusan Sintayong mencoret Arhan Fikri dan Adam Alis patut dimaklumi. Sebab banyak pemain di skuad Timnas Indonesia saat ini yang dapat bertugas sebagai gelandang. Kini menarik untuk dinanti aksi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain dan staf Timnas Indonesia termasuk sang pelatih Sintayong pada saat yang hampir bersamaan mengunggah foto dan caption yang sama di akun Instagram masing-masing untuk memberikan pesan kepada pecinta bola tanah air jelang Piala Asia 2023. Mereka meminta kepada supporter untuk berhenti membandingkan antara pemain lokal dan naturalisasi. Para pemain tidak menganggap suatu masalah dari mana asal mereka. Mereka menyebut bahwa mereka bersatu di dalam maupun di luar lapangan. Punggawa Garuda juga menyampaikan bahwa memakai jersey merah putih merupakan kebanggaan dan kehormatan. Di akhir caption, para pemain dan staf Timnas Indonesia meminta masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan kepada pemain Timnas yang akan berlaga di Piala Asia di Qatar.
Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri melalui akun Instagramnya mengabarkan bahwa pemain keturunan Sudan Michelle Hamzah Basir Oman resmi bergabung pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Jakarta. Michelle Hamzah Basir Osman saat ini membela klub Liga 3 Asyop. Pemain jagung ini awalnya berpaspor Sudan namun kini telah berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia. Harapannya kehadiran pemain yang beroperasi sebagai gelandang bertahan ini dapat memperkuat lini sentral Timnas Indonesia U20. Keberadaan Michelle Hamzah Basir Osman membuat lini tengah Timnas Indonesia U20 diprediksi bakal lebih hidup. Michelle Hamzah menjadi pemain keturunan ketiga yang gabung TC Timnas Indonesia U20. Sebelumnya sudah ada Hugo Samir dan Jidabin yang lebih dulu bergabung. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengungkap 4 kriteria pemain pilihan timnya. 4 kriteria yang diantaranya meliputi kecerdasan taktikal, kualitas fisik, dan kualitas mental. Indra Syafri menyampaikan kalau pihaknya akan memilih pemain dengan teliti. Pelatih berusia 60 tahun ini juga menegaskan kalau tidak ada pemain titipan yang nantinya akan masuk ke Timnas Indonesia U20. Diketahui sebanyak 34 pemain telah mengikuti TC dengan menerapkan sistem promosi degradasi setiap pekannya. Itu dilakukan Indra Syafri guna mendapatkan para pemain terbaik untuk menghuni skuad Timnas Indonesia U20. Bek Timnas Irak Hussein Ali menunjukkan sikap hati-hati terhadap lawan-lawannya di grup D menjelang turnamen besar tersebut. Meskipun Timnas Indonesia menunjukkan performa kurang memuaskan dalam pertandingan uji coba tersebut, Hussein Ali menegaskan bahwa tidak ada niat untuk meremehkan. Pemain yang kini membela klub Belanda SC Heerenveen tersebut mengakui bahwa semua 3 tim dalam grup D Piala Asia 2023 memiliki kemampuan untuk menimbulkan kesulitan bagi Timnas Irak, sehingga tetap menganggap setiap pertandingan sebagai tantangan serius. Pelatih Timnas Vietnam Philippe Trochi menyebut banyak fans Vietnam tidak memberi dukungan jelang Piala Asia 2023. Pelatih 68 tahun itu mengaku mengetahui komentar miring dari pemberitaan. Trochi banyak mendapat kritik pedas lantaran belum mempersembahkan prestasi yang prestisius untuk timnya. Namun pelatih asal Prancis itu menegaskan tidak akan terganggu dengan desakan para supporter terhadap timnya. Menurut Trochi, kritik dari publik justru akan meningkatkan kualitas tim. Vietnam bakal membuktikan kapasitasnya sebagai tim besar dari Asia Tenggara di Piala Asia 2023. Diketahui Trochi mulai menangani timnas Vietnam sejak Maret 2023 lalu untuk mengganti Park Hang-seo. Namun sejak menangani The Golden Star, Trochi belum mempersembahkan gelar. Penampilan Vietnam juga cenderung menurun. Selain mengungkap kondisi Timnas Indonesia U20, Indra Syafri juga turut menanggapi polemik Timnas senior yang sempat dihebohkan akibat mie instan. Sebagai Dirtek PSSI, Indra Syafri menegaskan pola makan pemain Timnas Indonesia terjaga. Pasalnya, PSSI selalu mementingkan makanan ketika meninjau hotel untuk skuad Garuda per malam. Indra Syafri juga tidak masalah jika pemain Timnas Indonesia menyantap mie instan. Dia menegaskan bahwa PSSI tidak pernah menyediakan mie instan. Dia juga menjelaskan kalau pihaknya memiliki ahli gizi yang memantau para pemain baik di level senior maupun junior. Kendati tidak melarang pemainnya makan mie instan, Indra Syafri menegaskan bahwa hal itu harus dilakukan sejarang mungkin karena makanan yang bergizi sangat penting bagi atlet. Dia juga cukup menyayangkan mengapa hal seperti itu menjadi perbincangan besar di jagat media sosial. Menurutnya masih banyak hal-hal besar yang harus lebih diperbaiki untuk memajukan Timnas Indonesia. Sekian News Plus kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Plus Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.